Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kontras. We're gonna do thumbnail. Thumbnail? Yeah. Wait. Wait. Ini kita lihat ya. Ada berita yang bagus ini. Kontras itu sama ICW sama Perludem itu ngamuk ya. Ke Menteri Dalam Negeri. Kenapa? Karena Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu pada periode Mei, Juni, Juli 2022 itu setidaknya menunjuk ya, melakukan penunjukan sementara pejabat kepala daerah ya. Dari gubernur sampai bupati wali kota yang masa jabatannya habis itu ditunjuk langsung sama gubernur oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Salah satu yang ditunjuk itu adalah perwira tinggi aktif ya dari Tentara Nasional Indonesia. Nah, menurut Kontras ini kontraproduktif ya, dengan semangat reformasi untuk memisahkan ABRI dari urusan sipil. Nah, di sisi lain katanya, seluruh proses penunjukan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dilakukan tanpa dasar aturan pelaksana yang telah diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu lewat peraturan pemerintah, sementara Menteri Dalam Negeri main tunjuk aja dan cukup pakai peraturan Menteri Dalam Negeri ya. Sehingga menyebabkan minimnya akuntabilitas serta syarat akan potensi konflik kepentingan. Ya kalau ratusan pejabat kepala daerah yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri ini kan berbahaya ya. Kalau tanpa ada panduan dari Mahkamah Konstitusi dengan yang harus lewat peraturan pemerintah itu bahaya untuk kepentingan pemilu 2024. Disiapkan orang-orang bupati, gubernur, wali kota itu berdasarkan kepentingan politik untuk tahun 2024, berdasarkan penunjukan dari Tito Karnavian, kemana dia berafiliasi kan. Nah, itu bahaya menurut perspektif dari civil society. Jadi seluruh rangkaian proses penunjukan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dilakukan tanpa dasar aturan pelaksana yang telah diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Akibatnya bisa akuntabilitas itu minim ya. Untuk penunjukan itu syarat dengan potensi kepentingan konflik ya. Peluang untuk terjadi konflik kepentingan itu besar kalau hanya ditunjuk berdasarkan selera seorang pejabat menteri ya. Minimnya pelibatan masyarakat dalam prosesnya merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak atas partisipasi masyarakat yang dijamin pasal 22 ayat 1, pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Secara tegas pasal 86 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sudah menyebutkan bahwa pengaturan teknis berkaitan dengan pejabat kepala daerah harus diatur menggunakan peraturan pemerintah. Akan tetapi Kementerian Dalam Negeri justru bersikukuh untuk menolak mandat peraturan perundang-undangan tersebut dengan menggunakan payung hukum berupa peraturan Menteri Dalam Negeri yang dibikin sendiri. Atas dasar tersebut, Kontras, ICW, dan Perludem mendesak pemerintah untuk segera menyiapkan peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksana dalam pengangkatan pejabat kepala daerah. Hal ini menjadi penting sebagai bagian dari mandat Mahkamah Konstitusi dan rekomendasi Ombudsman RI. Kedua, mendesak pemerintah dalam hal ini Presiden menegur atau bahkan mencopot Menteri Dalam Negeri yaitu Tito Karnavian karena tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan mengabaikan kesempatan untuk memperbaiki tata kelola penunjukan pejabat kepala daerah sebagaimana disampaikan
Ombudsman RI. Kami juga mendesak Mendagri untuk melakukan evaluasi penempatan anggota TNI Polri aktif sebagai pejabat kepala daerah. Iya, jadi masuk lagi tuh ya polisi sama TNI ke ranah politik yang dulu sudah di TNI dikembalikan ke barak terus dipisahkan, nggak boleh ikut politik, itu alat negara itu kan, yaitu polisi dan TNI. Kalau polisi kan di bawah presiden lah, selalu presiden bikin instruksi bisa sampai ke kecamatan kan kalau lihat polisi, rapi organisasi polisi. Tapi kalau untuk kepentingan politik kan berbahaya. Jadi itu yang disebut partai, semacam partai dalam tanda petik partai polisi ya. Partai Polri. Langkah ini selain bertentangan dengan beberapa ketentuan perundang-undangan, juga hanya akan membangkitkan hantu dui fungsi TNI Polri sebagaimana yang terjadi pada era Orde Baru. Nah, ini yang dicermati ya oleh siapa ini? Oleh civil society ya. Jadi Tito Karnavian dinilai abaikan tindakan korektif soal penunjukan pejabat daerah dari ORI. Reporter Eka Yuda Saputra, editornya Yuli Hantoro ya. Jadi teras beritanya judulnya itu tadi. Terus sekarang teras beritanya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras, Indonesia Corruption Watch ICW, dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem mengecam Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian yang mengabaikan dan tidak menindaklanjuti tindakan korektif yang telah diberikan Ombudsman Republik Indonesia ya, ORI. Sebelumnya pada 19 Juli, ini kita bacakan ya, bahwa peringatan itu sudah ada tentang aturan yang harus dijalankan secara lebih konstitusional oleh Menteri Dalam Negeri ya. 19 Juli 2022, ORI Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan laporan akhir pemeriksaan LAHP, laporan akhir hasil pemeriksaan atas laporan dugaan mal administrasi dengan nomor registrasi 0583-LM/7/202/CKT yang dilaporkan oleh Kontras ICW dan Perludem menyatakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah terbukti melakukan maladministrasi, maksudnya kesalahan administrasi dalam prosedur pengangkatan pejabat kepala daerah dan mengabaikan kewajiban hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi. Intinya Menteri Dalam Negeri itu mengangkat pejabat kepala daerah berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri. Seharusnya aturan yang dipakai adalah peraturan pemerintah. Dan kalau pakai peraturan menteri yang dalam negeri yang dibuat sendiri oleh Kementerian Dalam Negeri, maka kemungkinan potensi konflik kepentingan itu besar ya. Ini dalam konteks pemilu nanti itu yang ditakutkan kan. Apalagi ratusan pejabat kepala daerah yang ditunjuk oleh Tito Karnavian itu nggak dipilih oleh rakyat selama 2 tahun itu, dipilih, ditunjuk langsung oleh Menteri Dalam Negeri. Ya diusulkan sih ke presiden, tapi akhirnya menentukan presiden ya. Kepentingan politik presiden juga yang akan masuk ya. Meskipun kata Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri mengusulkan 3, terus DPRD DKI kalau yang untuk kasus Anies mengusulkan 3, terus nanti tim penilaian akhir itu dibentuk untuk menguji 6 itu. Tapi akhirnya sidang tim penilaian akhir itu diketuai oleh Jokowi. Yang memutuskan Jokowi. Ya itu kan akal-akalannya aja Tito Karnavian ya. Berdasarkan hal tersebut, ORI memberikan 3 tindakan korektif kepada Menteri Dalam Negeri. Pertama, menindaklanjuti surat pengaduan dan substansi keberatan pelapor. Kedua, meninjau kembali pengangkatan pejabat kepala daerah dari unsur TNI aktif. Ketiga, menyiapkan naskah usulan pembentukan peraturan pemerintah terkait proses pengangkatan, lingkup kewenangan,
evaluasi kerja hingga pemberhentian pejabat kepala daerah. Mendagri diberikan tenggat waktu 30 hari untuk melaksanakan tindakan korektif tersebut yang diberikan atau diusulkan atau yang direkomendasikan oleh Ombudsman Republik Indonesia, dan sampai waktu habis 30 hari Mendagri tidak melakukan arahan dari Ombudsman-nya. Namun hingga hari ini Mendagri tidak melaksanakan rekomendasi sementara Ombudsman dalam laporan akhir LHP tadi apa LAHP tadi laporan akhir hasil pemeriksaan dan tidak menunjukkan itikat baik hingga habisnya tenggat waktu tersebut, kata Koordinator Kontras Fathia Maulidianti dalam keterangan tertulis Jumat 2 September 2020. Padahal menurut Fathia, tindakan korektif yang dikeluarkan oleh Ombudsman Republik Indonesia tersebut penting untuk mendorong proses perbaikan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, jujur, bersih, dan terbuka sesuai prinsip good governance dan smart government. Ya. Nah, menurut Kontras, pemberian tindakan korektif oleh Ombudsman RI tersebut bersifat mengikat secara hukum dan wajib dijalankan dalam waktu 30 hari berdasarkan pasal 16 Peraturan Ombudsman nomor 38 tahun 2019 tentang tata cara investigasi atas prakarsa sendiri. Sehingga tidak taatnya Mendagri yaitu Tito Karnavian atas hal tersebut menunjukkan Mendagri melakukan pembangkangan, tidak memahami peraturan perundang-undangan, tidak memahami etika antar lembaga negara, dan mencerminkan sikap penyelenggara negara yang amat tidak patut. Terlebih kedua Menteri Dalam Negeri secara eksplisit disebutkan dalam nomenklatur Undang-Undang Dasar 1945 dan memiliki peranan vital dalam penyelenggaraan negara. Tidak hanya itu, dalam pasal 8 ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara menegaskan bahwa kementerian yang membidangi urusan dalam negeri sebagaimana disebut dalam pasal 5 ayat 1 menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Selanjutnya, klik. Ini penting ya untuk memberikan satu perspektif yang baru kepada masyarakat kita tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Tito Karnavian berdasarkan perspektif Kontras, Perludem, dan Indonesian Corruption Watch tentang bahaya yang dilakukan oleh Tito Karnavian menunjuk TNI aktif dan tidak melaksanakan aturan kecuali melalui peraturan Kementerian Dalam Negeri. Seharusnya dia memakai peraturan pemerintah ya dalam mengangkat atau menetapkan pejabat kepala daerah sementara itu. Dalam konteks ini terjadi kekosongan hukum mengenai peraturan pengangkatan sehingga pemerintahan kepala daerah, pejabat kepala daerah yang merupakan urusan pemerintahan yang fungsinya berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Sehingga tidak ada alasan apapun bagi Menteri Dalam Negeri selain melaksanakan tindakan korektif ORI. ORI itu Ombudsman ya. Ombudsman Republik Indonesia. Berdasarkan catatan Kontras, ICW dan Perludem pada periode Mei, Juni, Juli 2002 setidaknya terdapat 8 penunjukan. Sementara pejabat kepala daerah yang dilakukan oleh Mendagri mulai dari gubernur hingga wali kota yang habis masa jabatannya. Salah satunya adalah perwira tinggi aktif dari unsur TNI. Hal itu sangat kontraproduktif dengan semangat reformasi untuk memisahkan ABRI dari urusan sipil. Ini bahayanya ya. Jadi perlu kita amar ma'ruf nahi mungkar dalam konteks bernegara itu supaya keputusan-keputusan politik yang dilakukan oleh satu pejabat itu kalau tidak dikoreksi itu bisa berdampak ya mempengaruhi nasib jutaan orang ya, karena keputusan politik yang keliru. Di sini fungsinya oposisi atau semacam civil society yang selalu cermat dan galak kalau perlu mengontrol pemerintahan kita sendiri ya kan. Jadi urusan politik adalah urusan kehidupan kita sehari-hari ya. Seperti ini berapa triliun untuk
BLT BBM dikasih BBM belum naik, disogok dulu, baik-baik dulu rakyat, habis dikasih BLT nanti BBM naik secara permanen. Ya itulah ya pentingnya kita saling mengingatkan tentang dinamika atau manuver-manuver dari pejabat publik kita yang di belakangnya mesti ada kepentingan politik dan juga ada kepentingan bisnis yang besar yang mereka harus amankan dengan kebijakan-kebijakan politik yang mereka buat. Saya Yudi Pramuka, tukang darat dari Parawijuan, tertua di semesta fasbir sobron jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Kita cek dulu ada yang masuk nggak, kalau nggak ada ya kita langsung ya. Kita di sini bahas ini ya, Vicky Naki ya, kaitannya dengan gubernur DKI ya, kan boleh kan? Jadi Nasdem itu minta presiden menegur ya menteri dalam negeri yang melakukan maladministrasi, kesalahan administrasi ya, dan harus ditegur atau dicopot ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba. Sombong. Sombong banget orang Turki. Aku? Enggak, kamu enggak.